Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Sebab itu mari kita siapkan hati kita. Kita akan mulaikan ibadah kita hari ini. Haleluya. Sebelumnya kita satu di dalam doa, kita tundukkan kepala. Bapa, kami bersyukur atas anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Sebab itu Tuhan, mari Engkau memberkati kami hari ini. Apa yang kami lakukan itu menyenangkan Tuhan. Biarlah ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya Tuhan sendiri yang beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur dan kami siap mulaikan ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Terima kasih atas kehebatan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oh, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah
percaya bahwa Tuhan kita hebat, Tuhan kita ajaib, kita berikan pengagungan, kita berikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Allah kita. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, luar biasa anugerah-Mu bagi kami. Haleluya. Kiara labara 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 labase. Kiara labasi karamo. Oh, terima kasih Tuhan. Kiara labara 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 labase. Kiara labara labasi kara labase. Tiara nanamu. Terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu Tuhan yang menyempurnakan hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa berharga di mata-Mu Bapa. Haleluya. Kau sempurnakan hidupku, Kau jadikanku berharga. Hadirat-Mu memulihkan, Kau jadikanku sempurna. Kau sempurnakan hidupku. Amin. Kau jadikanku berharga. Hadirat-Mu memulihkan, Kau jadikanku sempurna. Ku perlu anugerah-Mu, ku perlu hadirat-Mu yang menguatkan, yang memulihkan dalam hidupku. Ku perlu anugerah-Mu, ku perlu kuasa Roh-Mu. Amin. Yang membangkitkan, yang menyembuhkan kehidupanku. Terima kasih atas segala sesuatunya Bapa. Haleluya. Kau sempurnakan hidupku, Kau jadikanku berharga. Hadirat-Mu memulihkan, Kau jadikanku sempurna. Ku perlu anugerah.
yang membangkitkan, yang menyembuhkan kehidupanku. Oh, yang membangkitkan, yang menyembuhkan kehidupanku. Yang membangkitkan, yang menyembuhkan kehidupanku. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua berada dalam anugerah Tuhan. Hari ini kita boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang sudah naik ke surga, memberikan Roh Kudus-Nya untuk memberikan kekuatan, kemampuan bagi saudara dan saya untuk menghadapi segala tantangan, rintangan dalam kehidupan ini. Kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat rohmu yang memimpin kami. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama dengan umatmu Tuhan. Kami percaya ibadah hari ini Tuhan, ibadah yang memberkati hidup kami. Ibadah yang memulihkan kehidupan kami. Bahkan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ibadah yang mengundang Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami Bapa. Urapi kami bersama-sama Tuhan, kami belajar kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu yang akan berikan kekuatan bagi kami. Menghiburkan bagi kami. Bahkan memberikan Tuhan motivasi dalam kehidupan kami. Untuk kami semakin hari, semakin setia. Sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar bersama-sama. Tema hari ini adalah Yesus naik ke surga, memberikan kuasanya kepada saudara dan saya untuk melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bersama dengan Roh Kudus, saya percaya bahwa saudara sanggup melakukan apa saja, sanggup berbuat apa saja. Bahkan ketika Roh Kudus bersama dengan saudara dan saya percaya kita cakap untuk melakukan segala sesuatu. Yang memberikan kemampuan bagi saudara dan saya adalah Roh Kudus yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian dengan perikop Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, Yesus, disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dan pandangan dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu hal yang luar biasa dalam kebenaran firman Tuhan ini. Ketika Yesus naik ke surga, dia menjanjikan sesuatu kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya pada saat itu. Sebelum dia naik ke surga, dia memberikan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang luar biasa, yang sungguh dahsyat dan yang sungguh hebat, sesuatu yang luar biasa, melebihi dari harta, melebihi dari kekayaan, melebihi dari warisan-warisan dalam kehidupan mereka.
murid-murid Tuhan Yesus, pengikut-pengikut Yesus. Nah, di dalam ayat yang ke-7, di sini berkata, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dari waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, percayalah dalam kehidupan saudara dan saya, ketika saudara dan saya menerima kuasa daripada Roh Kudus, saudara sanggup melakukan apa saja. Tetapi kebanyakan banyak orang Kristen, tidak sedikit orang Kristen, mereka sudah tahu bahwa hidupnya sudah penuh Roh Kudus, tetapi dia masih ada rasa kecemasan, mereka rasa takut, mereka rasa khawatir, bahkan mendoakan orang yang kerasukan setan pun mereka tidak percaya diri bahwa dalam dirinya, roh yang dalam dirinya itu lebih besar dibandingkan roh yang ada di dunia ini. Nah, perlu saudara sadari, ketika saudara terima Roh Kudus, maka saudara bisa melakukan apa saja yang saudara di luar dugaan saudara, bahkan saudara melakukan hal-hal yang spektakuler, yang supranatural, bahkan saudara bisa melakukan sesuatu hal yang dahsyat bersama dengan Roh Kudus. Karena di sini firman Tuhan berkata ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saudara, biarlah saudara memanifestasikan kuasa Roh Kudus itu, mendoakan orang sakit menjadi sembuh. Mendoakan orang yang kerasukan setan, dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan itu. Keterikatan itu. Saudara sudah punya kuasa untuk menciptakan, kuasa untuk bernubuat, kuasa untuk memotivasi, bahkan kuasa untuk perkataan profetik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dari itu berhati-hatilah ketika saudara dan saya, kita sudah terima kuasa Roh Kudus. Berhati-hatilah dengan ucapan kita. Berhati-hatilah dengan mulut kita. Ketika kita berkata-kata kepada seseorang. Kita berkata-kata kepada anak kita. Kita berkata-kata kepada istri kita. Kita berkata-kata kepada orang-orang yang di sekitar kita. Karena mulut saudara dan saya sudah berkuasa. Karena sudah ada Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya, itu kita pergunakan untuk mendoakan orang sakit, mendoakan orang yang lumpuh, mendoakan orang yang terbeban, mendoakan orang yang bermasalah, mendoakan orang yang memiliki tekanan, beban, bahkan kekhawatiran dalam kehidupan mereka, supaya hidup saudara dan saya menjadi saksi. Haleluya. Saudara, saya mau kasih tahu, ketika saudara hidup di dalam Roh Kudus, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam firman Tuhan, saudara hidup benar di hadapan Tuhan, Roh Kudus sudah ada dalam kehidupan saudara dan saya. Maka dari itu hati-hati dengan sikap dan perkataan tingkah laku yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Karena sudah ada Roh Kudus, maka dari itu biarlah Roh Kudus itu tetap tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Bagaimana supaya Roh Kudus tetap tinggal dalam kehidupan saudara dan saya? Jaga hubungan saudara dengan Tuhan. Jaga hubungan saudara doa intim bersama dengan Tuhan. Jaga perkataan kita, jaga sikap hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan. Bahkan kita melayani mungkin harus mencerminkan karakter Tuhan. Karena sudah ada Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membuka kebenaran firman Tuhan, di dalam ayat yang di dalam Markus. Di dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Markus 16 ayat ke-17. Di situ di atas perikopnya tentang Yesus terangkat ke surga juga. Dan ayat ke-17 berkata demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan, yang setuju kata amin. Bahkan mereka akan mengusir setan-setan
demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ketika saudara dan saya sudah menerima kuasa Roh Kudus, ketika saudara percaya, Roh Kudus saudara sudah terima, Roh Kudus saudara sudah alami, saudara punya pengalaman dengan Roh Kudus, pertahankan pengalaman saudara dengan Roh Kudus itu. Sehingga Roh Kudus tetap bertinggal diam dalam hidup saudara. Dan tanda-tanda itu akan menyertai kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara sudah berada bersama dengan Roh Kudus, maka tanda-tanda ini akan menyertai kehidupan saudara dan saya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saudara akan memberikan motivasi kepada orang-orang yang di sekitar saudara. Memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan hal yang positif. Membuat mereka semakin hari semakin mengalami yang namanya pemulihan yang daripada Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus tetap tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya kalau Roh Kudus tetap tinggal dalam kehidupan saudara dan saya, saudara tidak akan pernah khawatir. Sekalipun tantangan, rintangan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah didik anak, masalah pekerjaan, masalah pelayanan. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya, kita tidak akan perlu takut dan tidak akan perlu khawatir. Karena ada Roh Kudus yang memampukan kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Tapi saya mau kasih tahu, jika tidak ada Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya, tantangan sekecil apapun, maka kita akan goncang. Tetapi kalau ada Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya, sekalipun tantangan berat, secara kasat mata, secara jasmani kita nggak mampu, tetapi Roh Kudus memampukan hidup saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan yang sangat singkat. Tetapi saya mendapatkan suatu hal yang baru, hal yang luar biasa. Ketika Yesus naik ke surga, dia bukan biasa-biasa saja. Dia tidak pergi begitu saja. Dia tidak meninggalkan saudara begitu saja. Dia tidak meninggalkan murid-muridnya begitu saja. Tetapi ketika dia naik ke surga, dia meninggalkan sesuatu yang luar biasa. Sampai hari ini, saudara dan saya, kita bisa merasakannya. Betapa luar biasanya Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Yang menghibur, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kebahagiaan, yang memberikan pertolongan, yang mengingatkan, yang menegur. Itulah Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa bukan Yesus kita. Dia naik ke surga. Tidak cuek kepada murid-muridnya. Dia naik ke surga. Tidak hanya pergi begitu saja dia naik ke surga. Tetapi dia meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Bahkan sampai saat hari ini kita bisa merasakan betapa Roh Kudus itu memang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Di mana saja saudara berada, saudara bisa panggil Roh Kudus untuk masuk dalam hati kita. Untuk menegur ketika kita akan berjalan di tempat-tempat yang Tuhan tidak inginkan. Mungkin kita akan melangkahkan kaki kita dengan sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar. Mungkin tangan kita akan melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ketika ada Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Ketika ada Roh Kudus, maka saudara diingatkan bahwa itu salah, kamu jangan melakukannya. Betapa pentingnya saudara dan saya, kita butuh Roh Kudus. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam setiap pekerjaan kita, dalam pelayanan kita terlebih, kita perlu Roh Kudus yang memberikan kemampuan bagi saudara dan saya. Ayo saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, mari biarlah Yesus naik ke surga, kita menerima kuasa Roh Kudusnya. Dan saudara akan menjadi saksi. Dengan kuasa Roh Kudus, saudara bisa memanifestasikan kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupan saudara. Mendoakan orang sakit sembuh. Mendoakan orang buta melihat. Mendoakan orang yang tuli bisa mendengar dalam nama Yesus. Mendoakan orang yang lumpuh bisa berjalan dalam nama Yesus. Mendoakan orang yang kerasukan setan terlepas dalam nama Yesus. Bersama Roh Kudus engkau dimampukan.
Bersama Roh Kudus engkau diberikan kekuatan. Bersama dengan Roh Kudus engkau mendapatkan tanda-tanda kuasa dan heran dan ajaib. Bersama dengan kuasa Roh Kudus engkau dibebaskan, engkau dipulihkan. Puji nama Tuhan. Ini kebenaran firman Tuhan. Biar hidup saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau berikan dalam keluarga, rumah tangga kami. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus-Mu yang Engkau berikan dalam usaha pekerjaan kami. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus-Mu yang Engkau berikan dalam pelayanan kami. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus yang memberikan rema setiap pelayanan kami Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau tetap tinggal dalam hati kami. Dan kami tetap tinggal di dalam Engkau Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat Roh Kudus yang manis yang Engkau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa menghibur kami, memberikan nasihat, menegur dalam kehidupan kami Bapa. Mengingatkan, bahkan memotivasi, bahkan memberikan karunia-karunia yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, hamba berdoa buat bangsa dan negara. Biarlah Tuhan bangsa Indonesia diberkati, dipulihkan, bahkan damai sejahtera, bahkan kebahagiaan Tuhan, bahkan mengalami satu pemulihan yang luar biasa. Tuhan berkati bangsa Indonesia Tuhan, mulai dari presiden sampai kepada pelosok-pelosok RT RW Tuhan Kau memberkati. Bahkan pemilu di tahun 2024 kami menyerah dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Boleh aman, damai, tentram, bahkan tidak ada kerusuhan-kerusuhan ataupun Tuhan kesalahan-kesalahan. Bahkan Tuhan orang-orang yang tidak bertanggung jawab Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang memimpin bangsa Indonesia ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang memimpin Tuhan bangsa Indonesia ini Roh Kudus. Terima kasih. Hamba selesai menyampaikan isi hatimu, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang tidak pernah terbatas untuk menafsirkan, bahkan untuk memberikan hikmat, memberikan rema bagi setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih, biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menyertai Bapak Ibu Saudara. Kekuatan kesehatan menyertai dalam kehidupan saudara. Bahkan lumbung-lumbung pertanian, lumbung-lumbung usaha. Bahkan karir saudara diberkati oleh Tuhan. Biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menyertai dalam kehidupan saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan percaya Roh Kudus mengalir dalam kehidupan saudara dan terima kuasanya. Haleluya.